Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Syahdi Tutorial. Di video ini teman-teman, saya masih bahas tentang cabai rawit. Alhamdulillah cabai rawit saya ini banyak teman-teman. Dulunya saya hanya bermodalkan satu biji seperti ini, bukan satu ekor ya. Tetapi satu biji terus saya benih ini saya tabur, akhirnya banyak dan menguntungkan. Setelah saya tak pikir-pikir teman-teman, menanam cabai rawit itu di rumah, kalau Anda itu mempunyai tanah lebih ya, itu sangat menguntungkan sekali menurut saya, karena saya sudah mencobanya sendiri, bukan kata orang teman-teman ya. Caranya bagaimana? Simak video ini teman-teman sampai dengan selesai, karena saya nanti akan saya bahas dari awal menanam cabai ya. Ceritanya begini teman-teman. Pertama saya ini taruh di sini teman-teman. Ini baru berumur sekitar 3 hari ya. Tuh teman-teman. Di sini ada benihnya teman-teman. Nanti ini bisa subur ya teman-teman. Ini seperti botol-botol kebuang loh ya teman-teman. Walaupun ini banyak teman-teman loh ya, masih mulai tumbuh nih teman-teman. Padahal ini kan barang-barang dibuang, saya manfaatkan loh teman-teman ya. Ini barang-barang dibuang teman-teman, dimanfaatkan. Banyak orang tidak kreatif. Kalau menurut saya sih rugi, karena namanya barang-barang begini itu di rumah itu banyak ya kan. Banyak orang pada dibuang, sampah tidak berguna, hampir tidak berguna. Tetapi saya manfaatkan. Menurut Anda gimana nih? Sangat menghasilkan sekali. Bukan kata orang, tetapi saya sudah mempraktekannya sendiri teman-teman ya. Sekali lagi bukan kata orang. Ini teman-teman, ini batang pisang. Batang pisang ini saya potong-potong, cincang-cincang. Ini hasilnya kering seperti ini. Akhirnya saya taruh di sini teman-teman. Barang-barang yang tidak ada gunanya seperti ini dibuang. Ini bekas apa ini, cetak apa gitu dibuang. Saya manfaatkan teman-teman ya kan. Ini yang sudah kering, jadi saya punya stok teman-teman. Misalnya ini ditaruh lama, makin lama ini makin bagus teman-teman. Makin lama makin bagus batang pisang ini, karena makin kering. Pokoknya makin kering makin bagus. Mari kita lihat ke tanaman cabai saya. Nah, lalu saya pindah seperti ini loh teman-teman. Ya, saya punya tanah seperti ini teman-teman, tidak begitu luas tanahnya ya loh ya. Ini masih kalau tidak salah sekitar 1 bulan lebih sudah seperti ini teman-teman ya kan. Nah, kalau ini baru berumur, kalau tidak salah ini sekitar 2 bulanan. Ini tidak kepanen sampai busuk kayak gini nih teman-teman ya, sampai busuk kayak gini. Nah ini teman-teman, coba Anda hitung sekali lagi, kalau sehari kita dibikin rata-rata itu membeli cabai seharga 10.000, kalau 1 bulan berapa ya kan? 1 bulan berapa? 1 bulan ya kan 300.000. Kalau dikali 1 tahun berarti 3.600.000 kali 2 sudah 7.200.000. Bisa beli motor, bahkan bisa beli rumah teman-teman, tanpa kita menyadarinya. Ini teman-teman, ini sudah kering cabai ini. Yang tadi saya bilang bukan tidak kepanen, tetapi tidak kemakan. Nah, tetapi ini teman, coba perhatikan. Ini mau tumbuh lagi nih. Mau tumbuh tunas-tunas baru. Nah, ini teman-teman, walaupun sudah tua ini teman-teman, sudah tua. Ini umurnya sudah 6 bulan cabai ini teman-teman. Ini sudah tumbuh lagi nih. Ya kan, sudah hijau lagi. Tuh, karena kena hujan tadi malam, ini sudah mau tumbuh lagi dan ada bunga-bunga baru teman-teman. Nih teman-teman, bunga, ada bunga-bunga ini teman-teman. Coba Anda perhatikan, ada bunga-bunga baru seperti ini. Jadi menanam cabai ini tetap untung ya, bisa beli motor, yakin teman-teman. Jadi uang biasanya Anda itu belanja cabai di pasar, karena menanam cabai sendiri ya tidak beli cabai lagi kan begitu. Ini saya mempunyai tanah ini teman-teman, tidak begitu luas tanah ini sebenarnya sih.
cuman 3 meter persegi, segituan kecil sekali. Cuman saya manfaatkan teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang tidak mempunyai tanah lebih bagaimana? Saya juga punya solusi. Bagi yang tidak punya tanah lebih, ini teman-teman, saya menanam di pot. Nah, ini 1 bulan lebih ya, kalau 2 bulan belum ada. Terus di sini juga ada saya tanamin lagi. Ini teman-teman, bahan ini nih, bahannya batang pisang teman-teman yang sudah saya keringkan. Ya, kalau dikeringkan karena kalau taruh di pot nanti cepat busuk. Sekering mungkin itu lebih bagus. Nah, ini teman-teman ada benih-benih baru seperti ini. Calon-calonnya. Jadi menanam cabai ini nanti teman-teman tidak habis-habisnya. Padahal ini bahan dibuang, ini pecah lu teman-teman, pecah. Bukan saya membeli, ini juga ya bukan membeli, saya punya tetangga dibuang, saya manfaatkan. Jadi barang-barang ini barang bekas. Kalau ini dapat dari tahlilan, ya kan? Ini sama, dapat dari mana nggak tahu. Jadi sampah-sampah saya gunakan bisa ada gunanya, ya kan sayang. Jadi kalau kita asal ada keniatan sebenarnya sih, karena menanam cabai itu dapat dibilang susah, dapat dibilang gampang. Jadi gampang susah, susah gampang. Tetapi kalau kita selalu belajar teman-teman, insya Allah gitu akan berhasil. Ini contoh tanah yang sudah gembur. Jadi ini tanah mengandung unsur hara yang bagus. Jadi nitrogen, fosfor, kaliumnya itu bagus teman-teman ya. Pokoknya menanam cabai ini menurut saya sesuatu kegiatan yang sangat menyenangkan. Sampai kering tidak kepanin-panin. Memang sih ini saya tidak jual untuk konsumsi sendiri. Ya, untuk saya konsumsi sendiri. Pokoknya teman-teman, asal kita ada keniatan, ada kemauan sebagai kegiatan gitu ya, supaya kita ini tidak membeli cabai lagi ya. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah SWT karena tanaman cabai saya ini walaupun tidak banyak ya kan. Bagaimana kalau kita banyak itu, wah itu bisa kaya teman-teman, kan banyak sekali petani-petani cabai itu kaya ya kan teman-teman. Ya asal ada keniatan. Nah, setiap wilayah itu berbeda-beda. Kalau cabai ini teman-teman, asalkan begini, yang lembab saja tanahnya, jangan terlalu banyak air, karena kalau tanaman padi banyak airnya bagus, tapi kalau tanaman cabai enggak, asal tanahnya lembab. Kalau sudah lembab, nah, teman-teman tidak usah disiram lagi, ya kan? Kalau disiram nanti biasanya akarnya itu kedinginan. Nah, kalau kedinginan daunnya itu keriting nantinya. Nah, seperti ini nih. Ini daunnya keriting teman-teman. Saya kan uji coba juga. Ini eksperimen, disiram banyak. Ini akhirnya kan seperti ini. Akarnya itu keriting. Akarnya keriting, di bawah tidak berkembang, dingin begitu. Akhirnya di sini juga keriting. Kalau ini enggak, ini akarnya enggak terlalu banyak disiram, asalkan tanahnya lembab. Pokoknya rumuhnya tanahnya lembab, jangan terlalu disiram terlalu banyak. Kalau sudah lembab, sudah basah, nggak usah disiram teman-teman. Kuncinya itu sebenarnya. Nah ini teman-teman, sangat segar sekali buahnya kan. Ini jadi menanam cabai itu pokoknya untung dah, tidak ada ruginya, untung gitu. Bahkan Anda nanti kalau Anda jeli teman-teman, bisa diperbesar bisa kaya raya, karena kan banyak petani-petani cabai itu bisa kaya ya kan. Sebenarnya enak menurut saya ini. Oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Kalau kita Islam, saya berpesan di video ini, jangan lupa sholat 5 waktu ya. Kita bikin konten YouTube sibuk, tetapi sholat 5 waktunya jangan pernah ditinggalkan ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga pesan-pesan dari saya ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.